fadlihi tatanazzalu rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai maghrib ini kita masih hidup. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dari pagi sampai malam ini diterima oleh Allah. Amin. Dan sebaliknya, dosa dan kesalahan kita hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul pengajian kita malam ini, kurangi yang 10, perbanyak yang 10. Bagus? Kurangi yang 10, perbanyak yang 10. Jadi tidak dimatikan yang 10 tadi, tapi dikurangi. Apa itu yang dikurangi, apa yang diperbanyak? Di dalam hadis Nabi mengatakan kalau seseorang sudah berumur 40 tahun masih juga tidak taat kepada Allah, maka bacakan kepadanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan ibu-ibu praktek dulu gitu. Bapak praktek apa? Kamu alun mayat deh Pak. Maksudnya apa? Orang kalau sudah umur 40 tidak juga taat, tidak patuh, tidak sholat karena jauh membelakangi Allah, maka itu musibah besar baginya itu. Kalau dapat musibah kan dibaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya bapak dan ibu sikokola dia 30 saudara. Lalu ada yang 40, ada 50, ada 60 ya. Nah, malam itu kita bicara tentang orang yang usianya 50 ke atas. Ini bukan hadis Bapak-bapak, ini hanya pemahaman daripada ulama saja. Kalau lagu 50, maka kurangi yang 10, perbanyak yang 10. Teratur 50 kata enggak? Haji lebar apa Haji? Oh, ini 7 sampai. Boleh 58. Jadi apa itu yang 10 yang harus dikurangi? Pertama, kurangi makan. Ya. Kurangi makan tapi perbanyak puasa. Tidak dikatakan jangan makan-makan gitu. Makan mati lalu kawan. Makan tetap boleh. Nah, makan itu adalah kebutuhan daruri gitu. Maka Allah mengatakan kulu wasrabu, makanlah, minumlah. Jadi makan hukumnya adalah boleh. Silahkan makan, minum, tapi kata Allah wala tusrifu, nah, jangan berlebihan. Yang bedo Pak Ibu kalau ndak ada oleh selera makan, nah, itulah tanda-tanda itu. Selagi ada selera makan, makan. Tapi apa? Kurangi. Nah, dikurangi, porsinya dikurangi. Dan memang kalau lah semakin berumur gitu terasa, tidak seperti waktu muda-muda lah ya Pak Ibu. Umur 20, 30 dulu, ya langsung makan itu. Si sebungkui, lagi padang panjang gadang mukunya. Itu habis. Kalau kini, nah,
Jadi kurangi apa, perbanyak puasa. Perbanyak puasa. Puasa apa tuh? Puasa sunat. Di dalam sebulan itu Pak Bu, kalau kita bisa rutin 11 hari kita berpuasa, nah Bu, 11 hari. Kalau tidak bisa 11 hari, barang sampai hari ya Senin, ya Senin ke Senin saja, atau Kamis. Dan puasa Senin dan Kamis itu dirinci oleh ulama, mana yang paling besar pahalanya, paling afdol, puasa hari Senin. Yang kedua puasa hari Kamis. Jadi kalau tidak bisa Senin Kamis, ambil yang Senin saja puasa itu. Kalau bicara tentang puasa, Bapak Ibu, banyak manfaatnya puasa. Saya buka-buka di YouTube pakar-pakar kesehatan yang ada. Ternyata memang luar biasa puasa itu. Membuat kita menjadi sehat. Terjadi detoksinasi racun dalam tubuh kita. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW itu sakitnya hanya sekalinya itu. Dia gimana dokter pribadi oleh Raja Mesir itu. 12 tahun dokter pribadi itu mendampingi Nabi. Lalu setelah habis masa waktunya, dia pulang, bertanya dia, "Ya Rasulullah, kau jarang sakit. Apa rahasianya?" Kata Nabi itu, puasa. Di samping puasa itu adalah menggugurkan dosa kita. Di samping puasa itu menjadikan perisai bagi kita. Bapak Ibu kan bisa lihat kan wajah-wajah orang yang puasa Senin Kamis. Coba rasakan ketika kita berpuasa, pikiran kita jernih, hati kita lapang, emosi kita terkontrol, terjaga. Karena Nabi mengatakan as-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Makanya kalau kita berpuasa kan diserengi wak di orang begitu kan, itu Ibu sering enak ya, diserempengi wak di orang begitu, digarisih wak di orang. Lalu apa kata Nabi? Fakul inni so'imun, mau puasa kan? Jadi boleh kita mengatakan Abu puasa, boleh itu, bukan awak ria atau Pak Ji, supaya tahu dia, jangan pancing-pancing emosi Abu puasa. Jadi orang kalau berpuasa itu terkontrol emosinya. Tapi kalau orang tidak berpuasa, emosinya gampang meledak-ledak. Salah satu ya kecerdasan seseorang itu adalah namanya bisa mengontrol emosional. Kenapa hari ini Bapak dan Ibu banyak terjadi perkelahian dan bahkan bunuh-membunuh? Karena disebabkan orang tidak bisa mengontrol psikologinya, tidak bisa mengontrol kejiwaannya. Ternyata puasa bisa mengontrol. Nah, di samping itu dengan berpuasa itu terasa dekat dengan Allah. Tidak ada orang yang mati karena berpuasa. Ada teman saya Bapak Ibu kalau terlambat saja makan pagi itu langsung asam lambungnya naik, mahnya kambuh. Tapi kalau diajak oleh anaknya puasa, luar biasa. Jadi dengan berpuasa itulah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurangi tidur. Tidur boleh, kurangi tidur. Perbanyak bangun sholat malam gitu. Kalau menurut kesehatan kan tidur itu 8 jam ya Pak ya, 8 jam gitu. Apa? Tapi apa? Ya perbanyak sholat malam. Tidur di siang hari, kemudian Nabi kan kalau tidurnya jam 9 ke atas nanti bangun itu.
kurang tidur. Dan memang kalau udah berumur ini bapak ibu lah tua kok mungkin terasa jam 3 lah pokok ayam itulah mulai tidak bisa lalu. Dulu waktu kita masih muda-muda, wah tidur tuh enak. Itu pertanda tuh Pak, pertanda bahwa kita memang diingatkan oleh Allah. Bangun. Kata Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sepertiga dari malam bangunlah dan bertahajudlah. Namanya salat tahajud atau qiyamul lail namanya. Kurangi tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Nah itu dalam surat Sajadah yang dibaca oleh imam ya waktu hari Jumat. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung mereka itu ya tidak mau tidur lama-lama. Semalam. Dan itu adalah amalan para nabi. Kalau bagi nabi wajib bagi mereka sholat malam. Bagi kita enggak, sholat sunat. Sunat ya tidak wajib, tapi itu bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah. Karena dalam hadis Nabi mengatakan sepertiga malam itu Allah turun. Maksudnya Allah turun itu rahmat Allah turun. Nah, maka bagi siapa yang meminta diberi oleh Allah. Barang siapa minta ampun diberi ampunan oleh Allah. Minta rezeki diberi oleh Allah. Nah, itulah sepertiga malam itu. Jadi Bapak dan Ibu, luar biasa agama Islam ini. Kurangi tidur, perbanyak sholat malam. Nah, sholat malam itu apa aja sholat malam ya silakan. Namanya sholat tahajud, 8 rakaat, enggak. Kemudian itu sholat hajat. Sholat hajat, apa tuh sholat? Ada kebutuhan yang sangat mendesak. Atau sholat tasbih. Nah, sholat tasbih itu ya 4 rakaat tapi panjang. 1 rakaat kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 75 kali 4. Nah, kalau sholat tasbih itu kata Nabi minimal sekali seumur hidup harus kita kerajuan. Kalau tidak rugi besar kita. Itu dipesan mana oleh Nabi kepada pamannya ya Abbas. Kalau bisa, kalau tidak bisa seumur hidup sekali setahun. Ya, kalau bisa sekali sebulan. Kalau bisa tiap malam lebih bagus. Sholat duha. Apalagi sholat witir kan, witir. Di akhir sholat malam kita sholat witir. Dulu Panglima Muhammad Al-Fatih akan menyerang Turki itu, merebut Konstantinopel itu. Tentara-tentara itu disuruh sholat malam itu. Tidak disuruh lalu dong. Yang lalu sepertigo kurang. Apa kata Muhammad Al-Fatih? Ini yang membuat nanti penyerangan kita lemah yang lalu. Tapi yang lagi sholat tahajud, lagi baca Al-Quran, nah inilah yang akan memperkuat ya kemenangan kita ini. Jadi Bapak Ibu, itu yang kedua ya, sholat malam. Banyak itu manfaat fadilah sholat malam tadi. Orang yang rajin sholat malam wajahnya akan berseri-seri. Dalam berkata ulama, man kasurat salatuhu fil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa yang banyak salat malamnya, maka wajahnya akan berseri-seri di siang hari. Bu. Salat tasbih berjemaah boleh? Salat tasbih boleh berjemaah? Iya, boleh. Ya, kalau malam 4 rakaat, kalau siang 2 kan itu kan. Ya, sudah isya boleh, sudah maghrib juga boleh. Ya, boleh. Tapi kalau tidak bisa berjemaah, saya sendiri aja rutin aja di rumah. Pulang nanti dari masjid gua salat tasbih. Ya, tasbih artinya adalah mensucikan Allah. Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bagi bapak dan ibu yang belum pernah mengerjakan, kerjakanlah. Lain apa namanya nikmatnya. Ya, kerjakan. Ibu ya. Salat witir itu amalan dilakukan oleh istri Nabi, yaitu Aisyah. Aisyah itu tiap malam salat witir. Dan Aisyah itu meninggal sesudah salat witir di bulan Ramadan. Ya, habis salam kanan lalu salam kiri, lalu qadarullah meninggal. Kan kalau meninggal dalam keadaan beribadah salat itu kan pastilah husnul khatimah itu. Ya, husnul khatimah. Salat malam. Dia tidak wajib tapi sunat. Ya, sunat. Jadi malam itu Bapak Ibu kita bagi waktu itu menjadi 3. Imam Syafi'i waktu malam itu dibagi 3. Sepertiga itu Imam Syafi'i untuk mengajar ilmu. Jadi Imam Syafi'i di Mesir itu ya mulai dari jam 7 apalah 4 jam itu ngajar ilmu. Kemudian sepertiga malam untuk beribadah. Padahal mengajar itu beribadah juga, tapi dikhususkan untuk beribadah, berzikir saja. Nah, sepertiga malam lagi untuk tidur. Jangan malam itu ditutup untuk tidur saja. Pakailah obat tidur, obat lalok. Ya. Jangan pula malam itu digunakan untuk beribadah pula, kemudian dilarang. Jangan pula malam itu untuk belajar saja, tidak. Jadi karena hak mata tidur, ya hak perut makan, hak rohani, nah itulah ibadah Bapak Ibu. Kalau kita hitung Pak Bu, sudah berapa banyak biaya yang kita keluarkan ya untuk fisik kita ini? Sudah banyak. Sabunnya kita hitung Pak. Kita hitung Bapak Ibu, enggak kan? Sudah berapa banyak sabunnya? Pasta giginya sudah berapa? Untuk baju pakaian celana sudah berapa banyak? Air sudah berapa yang kita gunakan? Semuanya adalah untuk kebutuhan jasmani kita. Tapi juga kita punya kebutuhan rohani, spiritual. Apa kebutuhan rohani? Itulah ibadah. Ibadah. Kita sholat, kemudian berzikir, berdoa. Itu membuat jiwa kita menjadi tenang. Nah, jadi Bapak dan Ibu, malam itu kita bagi menjadi 3. Nah, kok dari maghrib ke isya Bapak nambah ilmu, ya nambah ilmu. Kemudian nanti tidur, baru nanti bangun. Alangkah bagusnya lagi Bapak Ibu dalam hadis katakan kalau Bapak Ibu sedang sholat, sedang baca Al-Quran, sedang berdoa, zikir, di saat itu kedengaran ya ada ayam berkokok, itu di dalam hadis katakan tandanya itu malaikat sedang melihat kita. Malaikat bertasbih, kemudian malaikat ya melapor kepada Allah. Tapi kalau awak sedang lalu, malaikat mencari awak, nah, ya rugi kita. Apalagi kalau dalam keadaan berbuat maksiat, nah, malam itu. Yang ketiga, kurangi bicara, tapi banyak zikir. Ngomong boleh, ya berkata-kata boleh, tidak dilarang, tapi kurang-kurangi. Lalu apa? Porsinya diperbanyak untuk berzikir. Zikrullah. Ya, apa itu zikir? Mengingat Allah, menyebut Allah. Zikir dengan lidah, zikir dengan lisan, zikir dengan hati, zikir dengan perbuatan. Itu yang zikir itu. Nah, kalau zikir dengan lisan itulah baca Al-Quran,
Itu zikir Pak Bu. Fazkurullah zikran katsira kata Allah. Ya, bacalah Al-Qur'an ini banyak-banyak. Saya baru dapat ilmu Bapak dan Ibu tadi menjelang maghrib ini di dalam sebuah buku tafsir yang dikarang oleh Imam Suyuti, ternyata membaca Al-Qur'an itu bisa menjadi obat pikun. Yang kita tahu kan pikun enggak? Pikun. Nah, karena dalam surah Yasin dikatakan, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan dia kepada seperti anak-anak. Nauzubillah. Kalau ingin kuat daya ingatan, kata Imam Suyuti, baca Al-Quran. Tapi baca Al-Quran itu Pak, walaupun hafal kita Yasin itu, maka sebaiknya menghafal Yasin itu lihat tulisannya. Karena ketika mata memandang huruf demi huruf itu kontak dengan otak kita. Jadi perbanyak baca Al-Quran Pak. Berapa banyaknya baca Al-Quran dalam sehari? Ya, tanpa batas. Baca Al-Quran. Saya ada di kampung seorang ulama juga. 5 tahun menjelang dia meninggal, itu matanya itu terang. Padahal sebelum itu saya lihat Pak Bu, kacamatanya bukan main tebalnya. Tidak pakai sematole. Terus saya tanya, "Nyak, kenapa Nyak sekarang tidak pakai kacamata lagi?" Ya, kalau di agama Nyak itu kan orang tua. Kalau di sini Nyak itu harimau enggak? Nah, ya Nyak itu orang gaek-gaek, orang tua. Kalau datuk di sana pemulur panggil Nyak. Ambo kalau di kampung Pak Ji, dia ambo datuk kan panggil Nyak. Saya tanya Nyak, kenapa Nyak sekarang tidak pakai kacamata lagi Nyak? Apa katanya? Dia tengah malam tuh baca Al-Quran. Kadang-kadang 1 juz, 2 juz. Betul Pak Bu, bahwa membaca Al-Quran dengan melihat huruf demi huruf itu bisa membuat kita kuat daya ingatan dan tidak pikun. Kok tibo jo pikun itu qadarullah wa ma masya. Tapi kita mohon pada Allah jangan sampai pikun itu. Jadi memang Al-Quran ini Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Kami turunkan Al-Quran ini adalah sebagai penyembuh, bukan obat. Obat belum tentu obat itu menyembuhkan. Tapi Allah menggunakan kata-kata syifa. Syifa itu apa? Menyembuhkan. Kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Bisa menyembuhkan penyakit fisik, bisa menyembuhkan penyakit rohani. Jiwa lagi gelisah, galau, rusuh, dekatkan, netralkan dengan membaca Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu rutinkan Pak Bu baca Al-Quran itu. Ya. Malam baca Al-Quran, kok 2 halaman jadi lebih bagus. Pagi habis subuh baca Al-Quran 2 halaman banyak, bagus. Yang penting jangan sampai kita putus berinteraksi dengan Al-Quran, baca. Jadi perbanyak zikir, salah satu zikir membaca Al-Quran. Hanya bulan puasa saja khatam. Di luar bulan puasa tidak ada baca Al-Quran. Baca terus Al-Quran tadi. Ada pertanyaan, Ustaz, boleh tidak baca Al-Quran melalui HP? Ustaz, boleh no? Boleh tidak apa-apa Bu. Tapi alangkah lebih afdol lagi kalau baca Al-Quran ya ini. Dan sekarang Al-Quran ini kan cetakannya sudah dimanjakan kita. Dulu ya kertasnya kuning semuanya, enggak ada. Sekarang ya sudah dibuat berwarna-warni, ada tajwidnya, ada terjemahan per kata, luar biasa Pak.
Dan ulama-ulama kita memang semakin hari semakin berinovasi. Bagaimana caranya supaya orang gampang membaca Al-Quran. Dulu semasa kita Bapak Bunda, metodenya kan juz amma saja kan, juz amma. Tapi alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang bisa baca Al-Quran. Memang ya lama baca juz amma tadi. Tapi sekarang ada metode-metode baru kan itu. Supaya apa? Supaya anak-anak muslim ini jangan sampai buta huruf Al-Quran. Ada metode Iqra, ada metode Burak, Kibar, dan macam-macam. Nah, tujuannya apa? Supaya ya generasi Islam itu, setiap muslim itu dia membaca Al-Quran. Nah, di Aceh Bapak Ibu kan calon gubernur, calon bupati itu dites bacaan Al-Qurannya. Satu-satunya provinsi yang menjadikan kemampuan membaca Al-Quran ini menjadi tes untuk menjadi gubernur itu. Kan luar biasa itu. Karena memang undang-undang seperti tadi. Ya, jadi dekatkan diri kepada Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu artinya bacaan. Jadi kita baca Al-Quran tadi. Ngerti tidak ngerti kita artinya dapat pahala. Apalagi kalau kita meningkat memahami, mentadaburi isinya, itu lebih bagus lagi. Al-Quran, ya kan? Kalau perlu Bali Al-Quran yang karatenya itu kan istimewa itu. Ya. Kalau Bapak Ibu yang baik umpamanya haji atau umrah kan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan, itu standar kertasnya itu ada standar itu. Ada teman di Balinya Al-Quran di luar, kemudian ditaruhkan untuk di dalam masjid itu. Ketahuan aja itu. Ya, tidak apa-apa. Mahal pun Al-Quran kita Bali tidak apa-apa. Berapalah harganya 100.000 itu. Tapi itu untuk menjamin selamat kita di dunia dan di akhirat. Apalagi zikir. Zikir yang sifatnya adalah bacaan-bacaan doa-doa. Banyak zikir. Yang tak butuhkan biaya ya, sambil duduk kita zikir. Apa zikir yang bisa kita baca? Ada zikir pagi, ada zikir siang, sore, malam. Habis sholat pun kita zikir. Dibimbing kita oleh Nabi kita. Berbanyak zikir. Allazina yazkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ada pertanyaan, Ustaz, boleh enggak zikir dalam keadaan berdiri atau berjalan? Boleh. Karena Allah mengatakan allazina yazkuruna Allaha qiyama, berdiri. Lagi naik mobil Bapak Ibu enggak, naik pesawat itu zikir. Ada teman dari Padang ke Jakarta karena takut dia naik pesawat kan, tanya, "Bah caranya Ustaz itu ambo kalau naik pesawat itu mang gigi Ustaz, mati gitu." Tunjukkan. Apa dia hafal surah Yasin? Hafal. Baca surah Yasin. Surah Yasin khatam surah Yasin yang jumlahnya 83 halaman tadi. Ya, begitu. Menghilangkan rasa takut, kecemasan itu adalah dengan zikir kepada Allah. Banyak zikir. Fazkurullaha zikran katsiran. Saya bisa hanya Ustaz membaca subhanallah wa bihi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu saja boleh Ustaz? Boleh. Zikir. Apalagi salawat itu juga zikir Pak itu. Banyak salawat. Duduk baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau salawat yang panjang itu kan. Berbanyak salawat itu masuk zikir juga. Istighfar juga zikir. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Zikir. Membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, itu juga zikir itu. Coba lihat Pak Bu, ada buku kecil itu dijual itu. Zikir pagi, zikir siang, zikir sore, zikir malam itu. Nama bukunya itu Al-Maksurat namanya itu. Mungkin harganya sekitar 10 ribuan Al-Maksurat.
Ya, zikir kita, banyak zikir supaya hati kita ini terhubung kepada Allah. Kalau hati kita sudah terhubung kepada Allah, maka kita akan dijaga oleh Allah. Jernih berpikir kita, zikir. Saya Ustaz suka membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bagus. Itu saja gimana Ustaz? Boleh, bagus. Karena itu zikir dari Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ahli zikir, sehingga Allah katakan falaula minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi ba'sun. Kalau seandainya Yunus itu tidak ahli tasbih, ahli zikir, mungkin sampai hari kiamat dia akan berada dalam perut ikan. Zikir. Banyak zikir Pak Bu. Ya, sehingga selamat Nabi Yunus tadi. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sungguhnya aku adalah termasuk hamba-Mu yang zalim. Nah, itu aja baca Pak. Silakanlah Pak Bu, apa saja zikir-zikir yang mau dibaca. Gimana Ustaz kalau membaca zikir itu tidak hafal tapi baca buku? Boleh. Apa Bu? Ya itu tadi Bali Al-Maksurat, nah itu Maksurat. Ya. Dia enggak begitu besar tuh. Baca. Itu menjelang subuh, menjelang terbit fajar kita baca itu. Kita baca Al-Qur'an. Jadi perbanyak zikir. Zikir artinya mengingat, zikir artinya menyebut. Mengingat berarti dengan hati, dengan pikiran. Kalau menyebut berarti dengan lidah. Basahi lidah kita ini dengan zikrullah. Ya, daripada kita berbicara ke sana kemari yang tidak ada manfaatnya, atau jangan-jangan nanti sampai kita ghibah, ya. Nah, itu menakutkan sekali, khawatir kita. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang benar, kalau hendak diam. Nah, dia lebih baik diam aja. Kadang-kadang kan orang suka ngomong bau, suka bercerita, apalagi nanti omongan itu tidak bermanfaat. Semakin banyak ngomong, makin banyak salah. Maka Nabi mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu, manusia itu tergantung kepada bagaimana dia menjaga lidahnya. Nah, lebih baik kita daripada membicarakan aib orang, kita berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, mau tidur juga begitu, astagfirullah, astagfirullah. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, setiap malam itu dia akan tidur itu 1000 kali dia membaca istighfar. Itu zikir juga. Setiap dia akan tidur 1000 kali. 1000 kali, gimana caranya itu Ustaz itu? Jangan ketika bapak dan ibu lah pergi ke tempat tidur, sudah lalu baca astagfirullah 10 kali. Itu 5 kali lah lalu itu. Ya. Tapi Pak, mulai pulang dari masjid kok kan, lah sudah makan, kemudian ansu atau ya duduk di kursi, ya ambil tasbih atau Bali itu cincin yang ada digital itu enggak? Nah, apa namanya itu alatnya itu? Sekitar 20 ribuan alatnya. Ada ibu punya? Ada Bu? Ah ya ada. 1000 kali. Oh belum sanggup 1000 kali Ustaz. Ya mulai 100 kali dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Besok 150. Rutinkan menjadi 1000 itu. Abu Hurairah 1000 kali. Dulu belum ada tasbih, belum ada itu alat digital tadi. Dengan apa Abu Hurairah? Ya dibuatnya itu simpul-simpul itu dari tali itu. Itu yang baca subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak zikir. Yang keempat,
kurangi bersolek, kurangi hidup glamor, mewah-mewahan, tetapi perbanyaklah sedekah. Ya, kurangi. Kalau mau 50 ekor apa Ibu? Itu. Kurang-kurangi itu. Hidup-hidup glamor, beli ini, beli itu, kan itu kan. Itu namanya ya hawa nafsu nama itu. Ada orang ya beli ini, tukar itu, mobil sebentar-bentar tukar, rumah sebentar-bentar ditukar, cat dan macam. Ya, untuk apa? Lebih baik Pak digunakan uang itu untuk sedekah. Sedekah 5.000 Bu. Ada orang bertanya para ulama, Syekh, mana yang lebih utama sedekah daripada sholat malam? Tadi kan sholat malam itu. Ternyata kata ulama, lebih tinggi pahalanya itu sedekah daripada sholat malam semalam suntuk. Tinggi Bu itu. Maka bersedekah ini Pak, jangan sampai abai. Kalau jalan ketiga tadi. Alah, ledisi. Nah, kalau ledisi ulang balik, jalankan balik. Apa Leman tadi itu? Rugi. Dan bersedekah yang paling bagus itu adalah subuh. Nah, subuh. Itu ada Syekh Ali Jeber itu mengingatkan. Kenapa? Karena di subuh itu 2 malaikat itu turun berdoa. Satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, balaslah orang-orang yang berinfak itu, balaslah harta yang dikeluarkan itu menjadi berlipat ganda. Nah, makanya Syekh Ali Jeber mengatakan berdasarkan hadis, sebaiknya memang kita kalau berinfak itu sebelum subuh. Sebelum masuk atau subuh, baca orang Ustaz, niatkan saja. Tidak tahu piting masaji masalah, ya niatkan. Walaupun dikeluarkan nanti jam 10, jam 11 tidak apa-apa. Tapi niatkan subuh pagi itu. Sebaliknya orang yang tidak mau berinfak itu didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti salafan mumsikan. Ya Allah, jadikan orang yang kikir pelit itu hartanya hancur, tidak berkah itu. Ini sedekah. Jadi Bapak Bu, daripada kita menghambur-hamburkan uang untuk yang sifatnya mubazir, ya perbanyaklah sedekah. Itu yang akan menyelamatkan kita nanti. Itu yang akan menjadi bekal kita nanti. Kita akan menghadapi kehidupan yang masih panjang. Di dalam kubur kita berapa lamanya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kubur itu hanya ukurannya 1x2, sempit sekali. Ya, tapi sedekah itulah nanti akan melapangkan kubur kita. Dalam hadis katakan oleh Nabi, setiap orang yang sudah dimasukkan ke dalam lahatnya kubur itu, maka kubur itu akan menjepitnya. Tapi karena di dunia dulu dia rajin sedekah, suka sedekah, biarlah tidak banyak, alhamdulillah, maka tanah itu tidak bisa menjepitnya. Itu banyak sedekah, Pak. Nah, sedekah bisa dengan harta, bisa sedekah dengan ilmu, ya. Sedekah dengan senyum, bahkan membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu juga sedekah. Ya. Di dalam hadis Nabi mengatakan, tubuh kita ini kan terdiri dari 360 sendi. Sebanyak 360 itu meminta, ada kewajiban kita untuk bersedekah. Nah, harusnya kita bersedekah 360 macam, tapi tidak sanggup kita lakukan itu. Maka bisa kita tunaikan, ya, kita lunasi utang itu. Mungkin bersedekah dengan sholat duha, terbayar sedekah gitu. Jadi sedekah itu tidak harus dengan harta. Ya, membaca subhanallah sesudah sholat 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, itu sedekah. Itu asbabul wurudnya. Kenapa kita disunahkan membaca subhanallah 33 itu?
Karena ada dulu orang-orang miskin, bapak ibu datang pada Nabi, ya Rasulullah, kami iri kepada orang kaya. Kenapa? Karena kami sholat, orang kaya sholat. Kami puasa, orang kaya puasa. Kami zikir, orang kaya zikir. Tapi orang kaya bisa haji, orang kaya bisa zakat, infak, sedekah. Kami tidak bisa ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan sedih. Nah, itulah diajarkan oleh Nabi. Bacalah sesudah sholat Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lengkapi dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka itulah sedekah itu. Nah, Bapak Ibu. Masuk waktu, Bu? Ayo Pak Ji. Salat sunat fajar. Namanya kan salat sunat qabliyah. Qabliyah salat subuh. Jadi ulama ya sepakat bahwa salat sunat fajar itu adalah salat sunat lah masuk waktu subuh. Lah masuk waktu subuh. La azan Ustaz Safrial ini baru kita salat sunat fajar namanya. Hah? Kenapa tidak bisa? Kalau nak takaja, kalau nak takaja di sini itu. Sebenarnya dalam ibadah, sholat sunat itu kan haknya rumah. Sholat wajib haknya masjid. Tapi kalau ibu amalkan seperti Pak Sahlan, itu kan di RT berapa? Itu kan. Kalau diamalkan di sini, Bapak sana nanti ketinggalan sholat subuh sini. Nah, maka sholat sunatnya di masjid itu. Tapi bapak ibu yang dekat, tidak apa-apa. Sholat sunat di rumah. Kenapa? Karena sholat sunat itulah haknya rumah, supaya rumah kita bercahaya. Nah, sholat sunat. Tapi yang jauh jangan diamalkan kok. Menjadi masbuk tarawih. Sholat apa? Wajibnya. Jadi sholat sunat fajar itu Pak Haji adalah sholat sunat lah masuk waktu subuh itu. Ya, pahalanya kan sudah semua tahu enggak? Raka'atain al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik pada dunia dan isinya. Kemudian yang keenam kita bacakan saja. Kurangilah bergaul tetapi perbanyaklah bermuhasabah sendirian. Yang keenam, kurangi mengeluh tapi perbanyaklah berdoa. Yang ketujuh, kurangilah aktivitas dunia dan banyaklah kegiatan akhirat. 8. Kurangi meminta-minta dan perbanyaklah memberi. Dan yang ke-9, kurangi minta tolong kepada manusia tapi minta tolonglah kepada Allah. Dan yang ke-10, kurangi berharap kepada manusia tetapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dulu Bapak dan Ibu. Apa Bu? Sebelum witir. Mungkin sunat sebelum witir masih ada. Ya 2 rakaat. Kalau witir 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat. Witir itu kan artinya sholat penutup sholat malam. Jadi sholat sunat maksudnya yang 2 rakaat. Ya boleh sholat sunat. Sholat sunat 2 rakaat, kemudian 1 rakaat itu sholat witir penutup. Setelah Isya. Ya, setelah Isya. Ya. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.